Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini tentang pernikahan. Dan judulnya adalah arti pernikahan, persahabatan suami istri. Sebelumnya kita belajar arti pernikahan, definisi utuh. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahan mereka. Kita akan belajar tentang poin yang pertama, persahabatan pria dan wanita lebih dalam. Seperti apa sahabat berlaku kepada sahabatnya? Mereka pasti berbagi cerita. Mereka pasti berbagi apa yang dialami oleh dia sepanjang hari itu atau sepanjang minggu itu. Dia akan cerita apa adanya, tanpa takut. Tanpa takut menyakiti, tanpa takut salah ngomong. Dia akan cerita apa adanya. Karena dia tahu bahwa dia ini diterima oleh sahabatnya. Jadi ceritanya terbuka, apapun. Bahkan yang vulgar pun diceritakan. Sepertinya tidak ada yang tertutupi. Sebaiknya suami seperti itu. Seperti seorang sahabat yang berbagi apa adanya. Tetapi kalau sudah mengatakan, saya belum seperti itu Pak. Suami saya orangnya tertutup. Tidak mau cerita apa adanya. Ya, saya harus mengatakan yang pertama, terima suamimu seperti itu. Sudah keputusanmu. Berikutnya, ajak dia mulai bicara. Minimal 4 mata. Ajak dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Pak, saya tidak bisa seperti itu Pak, terbuka apa adanya. Karena saya lihat istri saya, suami saya belum siap menerima saya apa adanya. Ya, saran saya sekali lagi, karena engkau sudah terikat pernikahan, saya harus katakan bahwa ya itulah istrimu, itulah suamimu. Kalau belum siap menerima cerita apa adanya, ya ceritalah hal-hal yang dia bisa terima. Hal-hal yang sederhana aja dulu, jangan yang berat-berat. Jadi seperti kamu ini membuka satu demi satu hidupmu. Jangan dibuka semuanya, nanti tidak kuat. Bisa pingsan tuh istrimu atau suamimu mendengar kenyataan hatimu. Jadi seorang sahabat itu berbagi apa adanya. Karena tahu bahwa menerima. Lalu apa yang dilakukan seorang sahabat kepada sahabatnya? Ketika sahabatnya sedang mengalami duka, susah hati. Apa yang dilakukan seorang sahabat? Dia akan duduk menemaninya. Dia akan mendengarkan. Dia akan mencoba empati, merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Bahkan kalau saya boleh menggambarkan sedikit berlebihan, dia akan memberikan tisu untuk mengusap air matanya. Dia akan memberikan secangkir minum supaya dia bisa melegakan dahaganya. Seorang sahabat, dia hadir ketika sahabatnya membutuhkannya. Dan apa yang dilakukan? Dia melakukan tepat seperti yang seharusnya. Dia tidak banyak nasihat. Dia tidak banyak nasihat. Dia tidak menyalahkan. Dia hanya diam. Sesekali menjawab. Tapi yang jelas dia ada di posisi di mana sahabatnya berada. Ketika sahabatnya disakiti oleh seseorang dan sedang meluap-luap kemarahannya, dia diam. Dia berada di posisi sahabatnya.
Dia tahu bahwa sahabatnya tidak sepenuhnya benar. Tapi sebagai seorang sahabat, dia akan duduk di situ. Dia mendengarkan, dia di posisi sahabatnya. Apa yang dilakukan suami istri untuk menjadi sepasang sahabat, pria wanita yang bersahabat? Sang istri ada pada saat suami membutuhkan. Sang suami ada ketika sang istri membutuhkan. Dia melakukan tepat seperti yang seharusnya. Ketika istrinya butuh didengarkan, dengarkan aja. Pak, ceritanya panjang, Pak. Tidak cukup 1 jam. Ya, dengarkan saja. Karena kan kamu sudah menikahinya. Jangan cuma terima enaknya saja. Yang tidak enak ini kan ceritanya kan yaitu cerita hidupnya. Mau apa lagi? Kemudian, berpihaklah kepadanya. Jangan salahkan dia. Jangan nasihati terlalu panjang. Belum saatnya. Dia sedang meluapkan hatinya. Biarkan saja. Jadilah sahabat buat dia. Jadi kalau kamu mau menjadi sahabat buat istrimu, buat suamimu, hadirlah di saat dia membutuhkan. Pertanyaannya, kapan Pak saya tahu dia membutuhkan saya? Perhatikan. Coba berbagi hati. Lalu engkau bisa mengerti dari ceritanya, dari keluh kesahnya. Oh, kamu ini ketika saat seperti itu membutuhkan temannya. Nah, kalau suami istri bisa memperlakukan pasangannya seperti sahabatnya, wow, indahnya luar biasa. Apalagi karena sudah suami istri lalu dilanjutkan dengan pelukan, sentuhan, hubungan cinta kasih, wow, itu indah luar biasa. Mengapa? Karena tersentuh pertama hatinya. Seorang sahabat ada di saat sahabatnya membutuhkannya. Pernikahan adalah persahabatan pria wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman. Kita lihat persahabatan. Seorang sahabat tidak pernah menolak sahabatnya. Bahkan ketika sahabatnya melakukan kesalahan. Saya ulangi sekali lagi. Seorang sahabat tidak pernah menolak sahabatnya walaupun sahabatnya melakukan kesalahan. Ketika sahabatnya melakukan kesalahan, dia menerimanya. Ketika sahabatnya menjelaskan panjang lebar, dia mendengarkannya. Bahkan ketika sahabatnya mengatakan, menyalahkan, memojokkan seseorang, dia pun diam. Walaupun dia tahu kesalahan sahabatnya. Dia tetap dalam posisi sahabatnya. Seorang sahabat tidak pernah menyalahkan sahabatnya berlebihan. Cukup memberitahu kesalahannya. Lalu mencoba menemaninya untuk mengoreksinya. Suami istri sama. Apakah engkau bersikap kepada istrimu atau suamimu seperti seorang polisi yang menangkap tersangka atau tertuduh? Maka engkau akan mencari kesalahannya, mencoba mengerti kronologisnya, lalu menghadapkannya dengan hukum demi hukum. Seorang sahabat tidak. Seorang sahabat akan menemani di saat sahabatnya melakukan kesalahan, bahkan ketika sahabatnya menanggung kesalahannya. Apakah kamu sebagai suami istri memperlakukan suamimu seperti seorang jaksa yang sedang mencoba menuntut tersangka atau terdakwa, mencari pasal-pasal yang tepat untuk dikenakan dengan hukuman tertentu? Apakah seperti itu seorang sahabat? Apakah seperti itu sepasang suami istri? Sepasang suami istri mestinya dia tidak bersikap mencurigai. Dia tidak bersikap menuduh.
Dia tidak menghakimi, memutuskan vonis sesuatu tanpa dasar apapun. Seorang sahabat itu menerima apa adanya, walaupun sahabatnya salah. Kita lihat lagi arti persahabatan pria wanita dalam pernikahan. Sepasang sahabat rela mau menanggung, membantu kesalahan sahabatnya. Mau menolongnya. Bahkan dia mengorbankan dirinya, mengorbankan kebutuhannya. Untuk apa? Untuk sahabatnya. Seseorang yang punya sahabat yang sedang mengalami kerugian, ditipu orang, dan dia sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka sang sahabat dengan senang hati, dia akan mengulurkan tangan menolongnya. Sama dengan pernikahan. Kalau suami istri, laki perempuan, persahabatan, engkau bersedia untuk menanggung kesalahan, menolong pasanganmu, bukan menjerumuskannya. Kalau engkau sungguh-sungguh memegang definisi pernikahan dan dipegang oleh dua orang, dua pihak, suami dan istri. Bukan satu pihak yang memegang definisi ini begitu rupa, yang satunya sesukanya. Tidak. Mengapa? Karena perjanjian itu seimbang. Ingat, definisi pernikahan adalah persahabatan suami istri yang diikat oleh perjanjian. Perjanjian itu saling menguntungkan, saling mengikat, dan seimbang. Saya kembali kepada bagian yang terakhir tadi. Seorang sahabat mengulurkan tangan untuk menolong sahabatnya. Mestinya sebagai suami istri juga siap untuk mengulurkan tangan, menolong akan pasangannya. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.